Laut Cina Selatan memanas. Ini kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Laut Cina Selatan memanas. Ini kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi di perairan Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, klaim sepihak Cina terhadap LCS memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sikap Cina yang tidak mematuhi keputusan arbitrase Mahkamah PBB juga memicu ketegangan dengan Taiwan, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang selama ini mengusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Bahkan untuk meredam dan membendung hegemoni Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk Fakta Pertahanan baru bernama AUKUS, di mana dalam Fakta AUKUS ini memberi akses Australia ke pembuatan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh berteknologi Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar bukan tidak mungkin akan memberikan dampak kepada Indonesia. Terbukti tidak jarang kapal-kapal Cina terlibat gesekan dengan armada tempur TNI AL di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS. Laut Cina Selatan memanas. Ini kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi di perairan Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, klaim sepihak Cina terhadap LCS memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sikap Cina yang tidak mematuhi keputusan arbitrase Mahkamah PBB juga memicu ketegangan dengan Taiwan, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang selama ini mengusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Bahkan untuk meredam dan membendung hegemoni Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk Fakta Pertahanan baru bernama AUKUS, di mana dalam Fakta AUKUS ini memberi akses Australia ke pembuatan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh berteknologi Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar bukan tidak mungkin akan memberikan dampak kepada Indonesia. Terbukti tidak jarang kapal-kapal Cina terlibat gesekan dengan armada tempur TNI AL di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS. Putin buka suara soal Laut Cina Selatan, beri pesan ke Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pesan khusus kepada Presiden Cina Xi Jinping mengenai Laut Cina Selatan. Putin menekankan agar masalah sengketa di perairan itu tidak melibatkan banyak negara. Mengutip media resmi pemerintah Rusia, TASS, Putin menyebut bahwa sengketa itu seharusnya hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini diyakini ditujukan pada AS dan Eropa yang saat ini intens dalam melakukan misi di perairan kaya hasil alam itu. Mengenai LCS, memang ada kepentingan yang berlawanan, namun Rusia merasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan itu, tanpa campur tangan kekuatan ekstra regional untuk mengatasi semua perselisihan yang timbul, katanya, dikutip Kamis, 14 Oktober 2021. Itu harus menjadi proses negosiasi. Begitulah cara kita menyelesaikan argumen apapun dan saya yakin ada potensi untuk itu. Ketegangan di LCS sendiri mulai memanaskan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Washington seringkali mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan misi yang disebut sebagai kebebasan navigasi di wilayah yang diklaim Beijing merupakan miliknya.
Terbaru, relasi keduanya semakin meruncing saat kapal selam nuklir AS USS Connecticut dilaporkan mengalami kecelakaan Kamis 7 Oktober 2021. Kapal itu mengaku dihantam objek tak dikenal saat beroperasi di bawah perairan LCS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhou Lijian mengatakan AS harus menjelaskan di mana tepatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi. Apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencemar lingkungan? Dan apakah itu akan mempengaruhi navigasi dan keselamatan penangkapan ikan? Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu yang juga menimbulkan ancaman serius dan resiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah masalah terus-menerus yang ditimbulkan AS di LCS dalam jangka waktu yang lama, ujarnya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia, dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini. Putin buka suara soal Laut Cina Selatan, beri pesan ke China. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pesan khusus kepada Presiden China Xi Jinping mengenai Laut Cina Selatan. Putin menekankan agar masalah sengketa di perairan itu tidak melibatkan banyak negara. Mengutip media resmi pemerintah Rusia, TASS, Putin menyebut bahwa sengketa itu seharusnya hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini diyakini ditujukan pada AS dan Eropa yang saat ini intens dalam melakukan misi di perairan kaya hasil alam itu. Mengenai LCS, memang ada kepentingan yang berlawanan, namun Rusia merasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan itu, tanpa campur tangan kekuatan ekstra regional untuk mengatasi semua perselisihan yang timbul, katanya. Dikutip Kamis, 14 Oktober 2021. Itu harus menjadi proses negosiasi. Begitulah cara kita menyelesaikan argumen apapun dan saya yakin ada potensi untuk itu. Ketegangan di LCS sendiri mulai memanaskan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Washington seringkali mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan misi yang disebut sebagai kebebasan navigasi di wilayah yang diklaim Beijing merupakan miliknya. Terbaru, relasi keduanya semakin meruncing saat kapal selam nuklir AS USS Connecticut dilaporkan mengalami kecelakaan Kamis 7 Oktober 2021. Kapal itu mengaku dihantam objek tak dikenal saat beroperasi di bawah perairan LCS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhou Lijian mengatakan AS harus menjelaskan di mana tepatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi. Apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencemar lingkungan? Dan apakah itu akan mempengaruhi navigasi dan keselamatan penangkapan ikan? Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu yang juga menimbulkan ancaman serius dan resiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah masalah terus-menerus yang ditimbulkan AS di LCS dalam jangka waktu yang lama, ujarnya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia, dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini.